Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Zahra. Saya mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, semester 5, jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembelajaran kooperatif untuk memenuhi salah satu tugas UAS, yaitu pengembangan model dan strategi PBSI. Apa kabar adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat meskipun pembelajaran dilakukan secara daring. Kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran kooperatif. Apa sih yang dimaksud dengan model pembelajaran kooperatif? Apakah adik-adik sebelumnya sudah mengetahui apa itu pembelajaran kooperatif? Kalau belum, mari kita simak bersama-sama apa itu pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang sudah dikembangkan sejak lama oleh para ahli. Salah satu tokoh terkenal model pembelajaran kooperatif adalah John Dewey. Dia adalah seorang ahli filsuf yang berusaha mencari sarana pendidikan untuk memastikan bahwa siswa tumbuh dan berkembang menjadi warga yang tanggung jawab. Model pembelajaran kooperatif muncul untuk mengatasi berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam kehidupan. Model pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk menggantikan sistem pembelajaran yang bersifat konvensional yang lebih bersifat individual. Model pembelajaran kooperatif muncul untuk mengatasi ketidaksesuaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru, di mana pada saat itu guru menjadi pusat perhatian, sesuatu yang mendominasi pembelajaran di dalam kelas. Model pembelajaran kooperatif juga dimaksudkan agar siswa dapat melakukan kegiatan atau aktivitas secara bersama-sama. Selain itu, juga guru mulai merasakan bahwa dominasi guru dalam pembelajaran di kelas akan menghambat kreativitas siswa. Model pembelajaran kooperatif merujuk pada kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 4-5 orang. Pembelajaran kooperatif, para siswa bekerja satu sama lain untuk saling memahami materi pembelajaran. Di dalam pembelajaran kooperatif, siswa diharapkan untuk saling membantu, mendiskusikan, dan berargumentasi untuk mengasah pengetahuan yang mereka kuasai saat itu dan menutup kesenjangan dan pemahaman masing-masing. Pembelajaran kooperatif adalah petunjuk yang melibatkan siswa untuk bekerja sama dengan tim guna mencapai tujuan bersama dalam kondisi yang mencakup unsur-unsur berikut. Pertama, saling ketergantungan, yang artinya keberhasilan atau kegagalan suatu kelompok harus bergantung satu sama lain. Yang kedua, pertanggungjawaban individu. Artinya, setiap orang dalam tim harus bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan sesuai bagiannya. Yang ketiga yaitu interaksi melalui tatap muka, yang artinya setiap tim dibagi untuk melakukan pekerjaannya. Yang keempat, penggunaan keterampilan kooperatif yang tepat, artinya setiap siswa atau individu didorong untuk mengembangkan keahlian yang dimilikinya. Selanjutnya yang kelima yaitu pemrosesan kelompok, artinya anggota tim menentukan tujuan kelompok secara berskala. Setiap tim menilai apa yang dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang landasan pengembangan model pembelajaran kooperatif. Itu ada dua landasan. Yang pertama landasan teoritis dan yang kedua landasan yuridis. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif itu semuanya ada 5. Yang pertama, saling ketergantungan positif, yang artinya setiap individu atau setiap kelompok yang sama memiliki kontribusi yang sama dan saling memiliki ketergantungan satu sama lain dalam mencapai tujuan.
Yang kedua, akuntabilitas individu, yang artinya setiap siswa dalam kelompok harus bertanggung jawab, juga harus berkontribusi dalam menyelesaikan masalah atau tugas mereka. Yang ketiga yaitu interaksi melalui tatap muka, yang artinya setiap tim dibagi untuk melakukan pekerjaannya. Yang keempat, keterampilan sosial, impersonal, kolaboratif, dan kelompok kecil yang sesuai, yang artinya setiap siswa didorong untuk mengembangkan rasa percaya diri mereka. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang kelima adalah kerjasama dalam kelompok. Setiap tim harus menentukan tujuan kelompok, menjelaskan tindakan setiap kelompok. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif dibandingkan dengan pembelajaran lainnya. Seperti pembelajaran yang lain, pembelajaran kooperatif juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kali ini kita akan membahas tentang kelebihannya. Apa saja itu kelebihannya? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, setiap siswa memiliki ketergantungan positif satu sama lainnya. Yang kedua, adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu. Yang ketiga, setiap siswa dilibatkan dalam aktivitas yang dilakukan pembelajaran di dalam kelas. Yang keempat, pembelajaran lebih menyenangkan. Tadi adalah kelebihan dari pembelajaran kooperatif. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan dari pembelajaran kooperatif. Yang pertama, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang sehingga diperlukan lebih banyak tenaga. Yang kedua, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas. Yang ketiga, selama diskusi berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan. Yang keempat, saat diskusi di dalam kelas terkadang didominasi oleh seseorang. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif atau tidak aktif. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah pembelajaran model kooperatif. Yang pertama, dilakukan penugasan secara tepat, yang artinya penugasan yang dilakukan guru kepada siswa harus dilakukan secara tepat. Yang kedua, interaksi guru dan siswa. Agar pembelajaran sesuai dengan harapan, maka harus terjalin interaksi antara guru dan siswa yang baik. Yang ketiga, interaksi siswa dan siswa, yang artinya keberhasilan pembelajaran kooperatif sangat bergantung pada kemampuan setiap kelompok dalam menyelesaikan masalah. Maka dari itu, setiap siswa harus bisa saling berinteraksi dengan baik. Yang keempat, interaksi siswa dan pelajaran, yang artinya setiap siswa dalam kelompok akan menerima seperangkat bahan ajar yang harus dipelajari. Yang terakhir yaitu ekspektasi peran siswa. Artinya, pembelajaran kooperatif menekankan pada terjadinya interaksi antar siswa dengan siswa dalam satu waktu. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran kooperatif. Untuk menambah wawasan atau referensi yang lain, adik-adik bisa membaca di internet. Kurang dan lebihnya mohon maaf, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.